Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Kaula emoten de keterangan-keterangan ya kadang-kadang ngaji kadang tok emoten masalah carana asolat husuk kadang tok. Cepon dalam hadis u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Nyempe be najia de Allah Ta'ala seakan-akan ningali de Allah Ta'ala. Walaupun be nakapih dia tak bisa ningali de Allah Ta'ala pakun ningali de be najia kapi. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembahlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu itu melihat zatnya Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun kamu itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap melihat pada dirimu semua. Nah, saya begini teman, kadang-kadang ada orang pidato, ada orang ngaji, udah nggak usah repot-repot sama sholat itu husuk urusan nanti, yang penting kita sholat. Kalau menurut saya itu kan kalau anak-anak kecil, anak-anak kelas 3, ibtida 4, 5, 6 atau baru-baru balik, itu baru bisa apa menerima sholatnya, husuknya, urusan nanti itu. Tapi kalau kita semua ini ya sudah tua atau sudah punya anak atau umur sepertinya sudah 25, 30, 40, 45, 50, lebih-lebih orang-orang yang sudah umur 60 atau sudah tua agak-agak mau mati itu. Ya urusan umur nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu urusan umur. Walaupun kita rasanya masih muda, kalau memang sudah umurnya ya tetap mati juga ya. Terus makanya begini, kalau kita ini ya hati ini tidak dinaikkan, wah husuk tergantung nanti, husuk apa kata nanti, yang penting kita sholat lah. Terus kapan kita ini bisa sholat dengan husuk? Kita ini sudah dewasa atau bukan cuma dewasa lagi, dianggap aja sudah tua lah. Walaupun tidak tua seberapa, karena yang tua cuma wajahnya, kalau hatinya dan ke bawahnya ini masih muda, teman. Bagaimana sholat kita ini bisa khusyuk? Walaupun tidak khusyuk, bagaimana kita usaha sholat ini bisa khusyuk? Ayo kita usahakan. Jangan sudah tua tetap aja, wah khusyuk urusan nanti, yang penting sholat, yang penting sholat. Iya sih, iya, tapi menurut saya itu kan kelasnya kelas-kelas anak-anak yang masih baru mencerat dari ibu itu. Kalau sudah kumisnya sudah apa keras-keras seperti ini, ayo kita pelajari bagaimana sholat itu bisa khusyuk. Caranya sholat bisa khusyuk kata Rasulullah bagaimana? Dalam hadis ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ayo kita sholat ini, sebelum sholat sudah siapkan kita merasa kita bahwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diawali dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, seterusnya.
Terus kita merasa kita ini menghadap kepada Allah, dan Allah Ta'ala itu seakan-akan ada di hadapan kita, dan kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya yang pertama. Wah, sulit bos. Bagaimana? Kalau kita bilang sulit, berarti kita menutup hati kita sendiri. Jangan pernah bilang sulit. Harus belajar. Ya, yang ada itu tidak ada kata-kata ndak bisa, tidak ada kata-kata sulit. Paling yang ada itu kata-kata apa? Kata-kata males. Dianggap wah nanti nggak usah. Ayo kita pelajari, naikkan hati kita apa? Bagaimana caranya sholat itu dengan khusyuk? Ingatkan kita kepada Allah. Namanya kita ya, tingkatan kita, imannya iman bagian bawahan lah. Kadang-kadang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ingat, kadang-kadang ngawur. Tahu-taunya ada di Jakarta hati kita. Tahu-taunya kadang hati kita itu ngasih makan ayam. Duh, kemana saya? Tarik lagi itu. Iya saya ini menghadap kepada Allah dan saya lagi sholat. Tarik lagi. Apa? Perasaannya tarik lagi bahwasanya saya ini ada di hadapan Allah. Dalam hati harus merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Nanti hilang lagi, tarik lagi, menghadap lagi, tarik lagi, menghadap lagi. Walaupun kita tidak sempurna dalam kekhusyuan, insya Allah ya, kita bisa belajar khusyuk sedikit demi sedikit demi sedikit. Bahkan kalau menurut keterangan yang berat itu banyak keterangan-keterangan sholat itu yang diterima kalau khusyuk. Kalau ndak khusyuk itu tidak diterima. Nah, jangan kita mengajar kepada anak-anak saya atau istri-istri kita semua, udahlah nggak usah menghitung khusyuk, yang penting sholat. Kalau anak kecil ya apa dikasih bujangan atau dikasih pelajaran seperti itu. Tapi kalau sudah tua, ayo tetap bagaimana caranya sholat dengan khusyuk. Jangan orang sudah tua kok. Mari kita tingkatkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Masa sekolah aja kita tetap kelas 1 kan enggak maunya kelas 2, kelas 3 ya. Kalau kita sholat, yang penting sholat, nanti urusan khusyuk, urusan siapa yang bisa khusyuk, ya itu namanya apa teman ya, namanya itu nggak bisa mengajak saudara, nggak bisa mengajak keluarga menuju apa, meningkatkan iman atau hati kita tambah tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Makanya kita ini kesimpulannya begini, belajar sholat dengan khusyuk. Caranya khusyuk bagaimana? Yaitu merasakan diri dalam hati bahwa saya menghadap kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu kalau hilang tarik lagi, kalau hilang kadang-kadang ke pasar, hati kita kemana, tarik lagi bahwa saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya rasakan dari teman-teman, kalau saya nggak bisa apa-apa ya, bisa membantu sholat khusyuk itu tidak ada lain. Satu, yaitu bacaannya harus yang benar dan harus agak keras sekiranya kuping sendiri itu bisa mendengarkan. Itu caranya bisa sholat, menunjang kehusuan kita dalam melaksanakan sholat teman ya. Jadi seperti ini, seperti video yang saya tampilkan sebelumnya.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sendirian atau walaupun sholatnya itu dalam waktu sirri seperti di zuhur, asar, ya, tetap agak dibesarkan sekiranya kuping itu bisa mendengarkan sendiri. Tapi kalau sholat itu cuma wes-wes, Allahu Akbar, kuping sendiri itu melarat itu sulit khusyuknya itu sulit. Ya bukan saya sok khusyuk, naudzubillah, bukan, kan cuma saya membagi ilmu, ya, membagi ilmu cara bagaimana sholat yang itu khusyuk. Itu siapkan diri kita sebelum sholat bahwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ruku, merasa kita ruku kepada Allah, sujud merasakan bahwa saya sujud di hadapan Allah. Dan cara yang kedua itu bacaannya harus agak keras sekiranya kuping sendiri itu bisa dengar. Contohnya, ya, Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, Allahu akbar, subhana rabbil ala wa bihamdi, subhana rabbil ala wa bihamdi, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita sholatnya cuma Allahu akbar, Allahu akbar, tidak jelas dan kuping sendiri itu tidak mendengar, bahkan itu kadang-kadang kita sholat tapi kadang-kadang hati kita ada di Saudi, ada di Kalimantan, ada di sawah itu. Nah, makanya untuk menunjang kita sholat khusyuk, yang satu ditarik merasa menghadap kepada Allah, dan yang kedua itu bacaannya harus agak keras sekiranya kuping sendiri itu bisa mendengar. Dan jangan lupa tumak ninanya. Tapi kalau biasanya merasakan diri menghadap kepada Allah dan bacaannya harus keras sekiranya kuping sendiri itu bisa mendengar, insya Allah tumak ninanya juga ikut enak, tumak ninanya juga ikut benar biasanya, teman, ya. Nah, kiranya cukup sampai di sini cara sholat yang khusyuk, yaitu satu, hati harus betul-betul merasa menghadap kepada Allah. Yang dua, itu bacaannya harus agak besar sekiranya kuping sendiri ini bisa mendengar dalam ruku, sujud, terus duduk antara sujud dua itu harus agak keras. Oke, begini caranya, teman, ya. Mudah-mudahan manfaat kepada kita semua, khususnya pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita ndak bisa apa-apa, cumalah senang ngupload video, barangkali ada manfaatnya, ya. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan dan jangan ditiru, teman, ya. Tapi kalau ada yang benar, mudah-mudahan bisa kita sama-sama memanfaatkan dan mengerjakan sehingga kita senantiasa mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat pahala yang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, teman, kiranya cukup sampai di sini. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.